Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dharma Wanita dimanapun Anda berada, Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini bersama saya sebagai host Ana Rufaidah akan menemani sahabat semua dalam podcast yang kami akan mengambil tema peran ibu dalam mendidik karakter kepribadian anak. Dan dalam kesempatan kali ini kita sudah ditemani oleh 3 orang bunda-bunda yang hebat, ibu-ibu guru dari SMK Negeri 1 Rotambayan. Bukan tanpa alasan kami memilih 3 narasumber hebat ini karena mewakili dari 3 generasi yang berbeda. Dari tahun kelahiran 70-an, tahun kelahiran 80-an, dan tahun kelahiran 90-an. Selanjutnya, saksikan terus. Sahabat Dharma Wanita dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjut, saya akan membacakan profil ketiganya. Yang pertama, Bunda Ibu Mutiatun, Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen. Beliau ini tahun kelahiran 1971. Jumlah anak 2, usia 21 tahun dan 17 tahun. Saat ini beliau mengampu sebagai guru bimbingan konseling di SMK Negeri 1 Rotambayan. Selamat datang Bunda, gimana kabarnya? Selamat datang Bu Ana. Alhamdulillah sehat nggih? Sehat. Ya. Dan narasumber yang kedua yaitu Bunda Nurwantini, Sarjana Sains Terapan. Beliau ini tahun kelahirannya 1985, memiliki 3 orang putri dari usia 12 tahun, 10 tahun, dan 6 tahun. Saat ini beliau mengampu sebagai guru multimedia atau desain komunikasi visual. Selamat datang Bunda Nur. Terima kasih Bu Ana sudah diizinkan untuk mengisi podcast untuk Dharma Wanita pada siang hari ini. Sehat selalu ya Bu? Alhamdulillah sehat Bu Ana. Dan narasumber yang ketiga kita yaitu Bunda Rima Taranditawati, Sarjana Pendidikan. Beliau ini yang paling muda, tahun kelahiran beliau tahun 1992. Anak baru 1, usia 2 tahun, dan beliau mengampu sebagai guru bimbingan konseling. Selamat datang Bun. Ya, selamat dan juga Bunda Ana. Terima kasih telah mengundang kami berada di sini untuk sharing-sharing. Oke, selanjutnya sahabat Dharma Wanita dimanapun Anda berada. Dalam podcast kali ini kita mengambil tema yaitu peran ibu dalam membentuk karakter anak. Nah, di sini mereka bertiga akan membagi pengalaman bagaimana sih cara mendidik anak-anak mereka sehingga mereka bisa tumbuh sebagai anak yang memiliki karakter dan kepribadian yang baik. Nah, pertanyaan pertama untuk senior kita Bunda Muti, bagaimana sih pengalaman Bunda sejak usia masih bayi atau balita, usia golden age, cara mengatur waktu antara pekerjaan, keluarga, dan ananda, kemudian bagaimana pemenuhan aksi eksklusifnya dan lain sebagainya agar disiapkan karakternya nanti kelak jadi anak yang baik itu gimana ya Bun? Terima kasih Bunda Ana. Ini pengalaman pribadi saya ya. Mungkin nanti akan berbeda dengan bunda-bunda yang lain Ya. ya. Kita di era 70-an ya. Kebetulan anak saya yang pertama itu lahir 2001, yang kedua lahir 2005. Ya, tahun 2005. Ya, anak-anak itu tentunya kita sebagai orang tua menginginkan anak-anak kita yang anak-anak yang mempunyai kualitas ya, anak-anak yang berkualitas dan anak-anak yang bisa menjadi penerus kita nanti. Anak-anak yang berkualitas tentunya harus dipersiapkan segini mungkin ya Bunda Ana ya. Tentu saja. Persiapan tidak dari lahir, tapi sebelum lahir pun kita sudah harus disiapkan. Masih di kandungan Ya, gitu ya masih Bun ya? di dalam kandungan. Di dalam kandungan kita menyiapkan dari segi gizinya, ya dari segi gizinya, mungkin terus dari apa namanya batiniahnya, spiritualnya lah, Ya. istilahnya. Nah, itu juga kita perlu siapkan. Nah, anak dari kandungan tentunya kan kita sudah mempersiapkan bagaimana anak nanti menjadi anak yang bertumbuh kembangnya sehat ya, Sehat lahir batin lah ya. Kita untuk memberikan
pengalaman spiritual. Tentunya kita dimulai dari dunia kita membaca ya, Baca Al-Quran mungkin ya Bu ya. biar anak kita juga mendengarkan ya, menstimulus nantinya ke depannya seperti apa. Oh iya, jadi intinya sejak dari kandungan. Jadi untuk membentuk karakter anak itu tidak cukup ketika setelah anak itu lahir nih Bun ya, dari kandungan pun sudah harus didengarkan. Mungkin ada yang memakai musik klasik gitu kan. Kalau dalam agama kita mungkin dengan membaca Al-Quran seperti pengalaman panjenengan gitu ya. Kemudian pengalaman selanjutnya mungkin dari Bunda Nurwanti nih, gimana sih cara jenengan itu bisa membentuk karakter anak itu mulai dari kandungan, mungkin kemudian ketika usia bayi dan balita, mengatur waktunya gimana, pemenuhan ASI eksklusif itu seperti apa ya Bu ya? Baik, terima kasih Bunda Ana. Kita sharing aja ya tentang bagaimana kepengasuhan saya kepada anak-anak saya ya. Kebetulan saya punya 3 orang putri, semuanya putri semua ya. Jadi iya, jadi begini, saya kan ibu bekerja, jadi dalam membagi waktu itu tentunya harus lebih ekstra ya. Jadi saya tuh bangunnya itu harus lebih pagi. Jadi malamnya pun saya sudah harus menyiapkan semua kebutuhan anak-anak saya. Karena kalau paginya itu kan kita harus berangkat pagi ya, dari jam 7 sampai jam 4 ya, kita kan di sekolah terus ya Bunda ya. Nah jadi semua sudah saya persiapkan. Jadi nanti sewaktu saya tinggal ke sekolah, sewaktu saya bekerja itu, saya itu tidak memikirkan anak-anak saya. Jadi semua sudah saya cukupi, sudah saya siapkan. Jadi semua kebutuhan anak saya sudah saya siapkan sejak malam. Jadi saya itu bekerja juga tidak ada beban ya Bunda ya. Jadi tidak kepikiran rumah terus bagaimana anak-anak bagaimana. Jadi saya ikhlas saja. Nah itu untuk pengaturan manajemen waktu saya ya. Terus yang terpenting itu menurut saya loh ya ini waktu balita ya Bun ya, apalagi waktu menyusui ASI. Nah di waktu usia anak saya itu di bawah 2 tahun tentunya kan harus ASI ya. Cuti kan cuma 3 bulan. Setelah 3 bulan itu saya kembali bekerja. Nah itu saya harus pumping. Saya kan tidak bisa memberikan ASI saya secara langsung karena kan bekerja. Nah saya pumping. Saya dari pagi itu membawa peralatan pumping, tas itu seperangkatannya. Nah, terus kemudian Perangkat alat pumping seperangkat alat pumping ya. Kemudian saya itu dari setiap 2-3 jam sekali itu saya pumping. Nah, kebetulan di SMK Rota ini menyediakan fasilitas laktasi, ada ruang laktasi ya. Luar biasa. Jadi kita bisa pumping di ruangan tersebut lebih nyaman, lebih enak. Jadi tentunya kualitas ASI pun jadi semakin banyak dan lancar. Nah, tentunya selain tadi pengaturan manajemen waktu, jadi saya juga selalu mendoakan anak saya. Jadi saya sudah pasrahkan anak saya kepada Allah. Jadi saya menitipkan doa. Jadi saya pun bekerja juga begitu ya Bunda. Oh ya, jadi usahanya nggak cukup lahir, batin pun Iya, juga. benar sekali Ya, Bunda. Manajemen waktu kita, mungkin waktu istirahat kita jadi Benar agak sekali. berkurang. Malam pun kita harus ekstra ya. Dan tak lupa yang paling penting juga, jangan lupa mendoakan anak ya, Benar, biar kelak ya. jadi anak yang solid dan soleh. Selanjutnya narasumber kita yang ketiga yang paling muda, Bunda Rima. Bagaimana sih pengalaman Bunda dalam mengatur waktu antara anak dan pekerjaan? Di sini kita juga sharing bareng tentang pengalaman bahwa kebetulan di antara bunda-bunda yang luar biasa ini saya kan yang paling muda. Dan saat ini saya baru punya baby 1 laki-laki. Awal-awal mula kalau saya secara jujur, awal-awal mula itu ketika saya masih punya baby memang sedikit kerepotan karena saya harus bisa mau nggak mau menyesuaikan antara waktu di rumah sebagai ibu rumah tangga dan juga waktu di sini sebagai wanita karir bekerja. Dengan notabene kita bekerja dari Senin sampai Jumat dari jam 7 sampai jam 4. Nah, bagaimana cara saya bisa menyesuaikan kembali, bisa semuanya terangkul? Ya salah satunya memang triksnya waktu itu memang saya ya harus mau lebih rela berkorban waktu lagi. Malam itu saya membagi waktunya menyiapkan segala sesuatunya sama seperti Bunda Muti dan Bunda Nur tadi menyampaikan berbagai macam keperluannya si kecil, baik keperluan si kecil ataupun keperluan saya juga untuk besok itu apa saja yang harusnya diperlukan.
dan memang semuanya itu sembari juga menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Dan pastinya saya yakin bunda-bunda ini pasti juga merasakan seperti itu pasti karena luar biasa sekali, sangat luar biasa sekali. Dan waktu tidur itu memang kita lebih berkurang, kita tidur itu lebih larut daripada si bapak dan si anak-anak kan gitu kan. Kemudian dengan seperti itu sudah menjalani akan semakin enjoy, perlahan menjalani penyesuaian, sharing dengan teman itu penting sekali. Tentunya peran suami juga harus mendukung ya. Jelas sekali. Ya, peran itu juga sangat mendukung secara psikologis kita. Sharing dengan teman-teman yang sudah punya anak lebih dari satu, sudah usia dewasa seperti bunda-bunda seperti ini atau teman-teman yang lainnya. Kemudian kalau tadi ketika disampaikan di sini apakah ada ruang laktasi? Ya memang benar. Saya itu juga salah satu guru yang bekerja di SMK 1 Rotambayat yang istilahnya rutin membawa satu perangkat alat pumping untuk pumping di ruangan laktasi bersama teman-teman yang lainnya. Iya, awalnya emang ribet dan tapi lama-lama terbiasa, dan seperti itu kita bisa memberikan istilahnya ASI kita kepada si kecil, juga waktunya kita dengan waktu kesibukan kita alhamdulillahnya juga bisa berbagi dengan baik. Jadi itu ada fasilitas dari sekolah yang mendukung juga, dan dengan sekali ibu-ibu guru di SMK Negeri 1 Rotambayat yang memiliki putra-putri di rumah yang masih masa menyusui. Jadi ada ruang laktasi yang nyaman untuk melakukan pumping ASI. Oke, selanjutnya bagaimana ya Bun ya cara menanamkan kebiasaan literasi sejak dini ini? Yang menjawab pertama tentu saja senior kita Bunda Muti. Gimana sih biar anak-anak itu cinta membaca buku? Karena kita tahu kan di Indonesia ini kebiasaan literasi atau membaca buku itu sangat tertinggal jauh dibanding negara-negara yang lain. Coba mungkin Bun bisa berbagi pengalaman. Ya, pengalaman saya sendiri sebagai seorang ibu ya, seorang ibu. Dari anak-anak saya masih di bawah usia 5 tahun, masih kecil. Tentunya dia belum masuk sekolah ya Bun. Belum masuk sekolah, anak saya yang pertama saya berikan buku-buku yang ada gambarnya. Ya gambarnya bergambar yang ada warna. Jadi anak itu menarik, anak itu tertarik dengan gambar-gambar tersebut. Ya, jadi bagaimana anak itu melihatnya, tentunya senang ya kan, ada warna hijau, merah dan sebagainya. Jadi warna-warni. Ya. Jadi anak itu menarik sehingga mereka akan bertanya, ini gambar apa Bun? Ini ceritanya bagaimana Bun? Nah, secara tidak langsung kita akhirnya mendongeng atau bercerita tentang sebuah buku itu. Nah, begitu juga si kakak juga seperti itu, karena kan sama adik sama kakak itu tidak begitu jauh usianya. Jadi kalau si kakak ini begitu kita ajak ke toko buku, ya, kalau di sini yang terdekat toko buku Jendela yang di Klaten itu, si kakak senang sekali ya melihat buku-buku, apalagi pertama kali bisa membaca, dia ingin membaca terus sampai usia SD itu. Si kakak ini senang akhirnya mengoleksi buku, dan salah satunya kalau dulu itu sukanya KKPI ya, nah itu sampai sekarang dia juga suka ke toko buku, suka sekali. Bahkan buku-bukunya yang dari dulu sekarang masih ada, tata rapi ya, masih simpan. Jadi kita belikan lemari khusus untuk buku. Jadi seperti ya, jadi perpustakaan pribadi mungkin ya. Perpustakaan anak-anak lah. Dia suka sekali. Seperti itu. Dan selanjutnya saya ingin mendengar pengalaman dari Bunda Nur, karena saya tahu ketiga anak beliau ini luar biasa sangat mencintai buku ya. Jadi gimana tips dan triknya, kita dengarkan. Terima kasih Bunda, hampir sama dengan Bunda Muti ya. Jadi sejak kecil kita kenalkan dengan buku, kita dongengkan ya Bun ya tadi ya. Kita dongengkan dengan buku. Karena dengan mendongengkan anak-anak itu kan imajinasinya lebih berkembang ya. Kemudian selain itu juga sama Bun, belajar Iqra, ngaji, kemudian baca Al-Quran. Tentunya kita sebagai orang tua itu untuk supaya anak menyukai literasi itu bagaimana? Yang
pertama tentunya orang tua menyediakan buku dulu di rumah. Jadi saya itu menyediakan buku di rumah, kemudian saya membuatkan perpustakaan ini di rumah supaya anak suka dulu dengan buku, suka dulu dengan buku, buka buku dulu. Jadi nggak harus, namanya literasi itu bukan Kita anak nggak itu memaksa, nggak ya, memaksa nggak dan memaksa nggak harus untuk bisa menguasai. membaca, bukan seperti, tapi anak-anak itu suka dengan buku Biar dulu. tertarik dulu, Nah, ya. iya. Kalau Rasa anak sudah tertarik tertarik, dengan buku, sudah mendarah daging dengan buku, tentunya anak itu nanti sampai rindu. dewasa ya pun Rindu. akan suka dengan buku. Dan alhamdulillah ketiga anak saya itu, anak saya yang besar itu sampai sekarang suka sekali baca. Sampai bacaannya pun bukan hanya pelajaran ya Bun ya, jadi komik, webtoon, kemudian buku-buku apapun dibaca. Jadi literasi itu menurut saya itu mengenalkan anak sejak dini, sejak kandungan, kita bacakan Al-Quran, kita dongengkan, kita sediakan buku di rumah, buku yang bagus, buku yang menarik, kita belikan, kita ajak beli buku, kita buatkan perpustakaan mini di rumah. Jadi anak itu akan suka buku dan ketika dewasa itu akan menyukai literasi. Begitu Bunda, sharing saya loh ya, ini mungkin berbeda dengan bunda-bunda yang lain ya. Iya. Jadi yang bisa saya tangkap, Iya. tentu saja pertama tidak boleh memaksa anak. Benar, Ya, biarkan mereka iya. cerita dengan sendirinya, dan kita sebagai orang tua harus kasih fasilitas dong. Betul ya. sekali, Bunda. Kalau nggak bisa beli buku, mungkin bisa meminjam di Iya. perpustakaan gitu ya, ke Iya, Perusda iya, benar. misalnya. Perusda itu bukunya macam-macam Ya, dan di lengkap Perusda ya. itu Senin sampai Jumat buka Bun. Jadi hari Sabtu kita bisa berkunjung ke perpustakaan di Klaten. Oh, gitu. Nah, selanjutnya saya ingin mendengar sekali lagi dari Bunda Rima tentang bagaimana sih menanamkan kebiasaan literasi kepada balitanya. Menanamkan literasi sejak dini ya Bun ya, berarti ya Bun ya. Kalau pengalaman saya pribadi tidak jauh berbeda dengan beliau ini. Cuma apa namanya, sejak dini itu ketika saya hamil memang saya tidak bisa menyanyi karena suara saya kan jelek ya kalau nyanyi ya Bu ya. Saya nggak bisa menyanyi, tapi ini apa namanya, mendengarkan musik itu terkadang saya mau tidur dengerin musik di handphone biasa kayak gitu. Nanti aku tinggal pilih tuh berapa waktunya, udah selesai tidur gitu. Karena saya punya keyakinan, kami sebagai orang tua punya keyakinan ketika anak sering kita ajak cerita dari luar, kemudian sering mendengarkan musik, itu akan anak itu seperti kita ajak komunikasi seperti itu. Nah, setelah lahir, sejak usia sekitar 9 sampai 10 bulan baby itu, si kecil itu saya belikan kartu bergambar ya Bu. Jadi kartu bergambar itu macam-macam serinya, ada binatang, ada warna, dan juga ada Banyak sayur. sekarang ya, Iya, sekarang. banyak sekali Kalau sekarang. zaman dulu kan Warnanya masih menarik. Oh ya, mungkin berbeda dengan zamannya Iya. Bunda Muti ya. Iya, Betul. sekali Kalau zaman berbeda. sekarang kan Iya, semuanya ada ya. Jadi Iya. enak. Karena Mau beda pilih yang generasi. mana. Iya, benar. Kayak Bunda. seperti flashcard itu. Ya, Jadi flashcard. jadi gambar kartu di situ berwarna, kemudian anak walaupun memang dia belum paham, saya berikan aja. Pertama sih buat gigi-gigi waktu 9 bulan itu, buat mainan kesana kemari, sampai sekarang dia menginjak usia 2 tahun, dia akan biasanya Bu lihat gambar. Nah, Paham ya, sudah Bunda, ya. paham, sedikit paham. Jadi saya dari situ juga kami sebagai orang tua memang mengenalkan sejak dini tentang literasi, tentang melalui gambar itu baik sekali Bun, baik sekali. Jadi untuk perkembangan psikologisnya anak, motoriknya itu sangat luar biasa. Dengan seperti itu anak akan semakin tertarik, ingin tahu apa sih ini sebenarnya. Nanti Penasarannya penasarannya tinggi tinggi ya, sekali, ya benar. Terus kemudian nanti lambat laun dia akan kenal bagaimana membaca apa. Kalau nggak ada buku, otomatis dia akan mencari, rasa ingin tahu tinggi, ingin belajarnya terus, seperti itu kalau versi saya. Berarti sekaligus bisa membuat anak itu jauh dari kecanduan gadget ya Bu ya. Betul sekali. Nah, sebenarnya gini, kalau saya pribadi, kami itu sebagai orang tua, gadget memang secara jujur ya nih ya, saya mengenalkan. Tapi Ya, sama Bun ya. Ya. Kita kenalkan gadget karena Sebat- teknologi ya. ya sebagai teknologi yang sekarang kita nggak bisa lepas dari itu kan Iya, sebenarnya. iya, Kita hanya tapi sebatas mengenalkan saja ini seperti ini, di sini bukan ada fotonya, ada video, ada gambar ini, gambar. Batasi mungkin ya. Tapi dibatasi tetap biar anak nggak penggunaannya kecanduan. ya Ya, benar Bunda. sekali Bun. Jadi pemakaiannya tetap kami batasi sebagai orang tua seperti itu. Ya, bijaksana sekali ternyata ya Iya. dari bunda-bunda ini. Dan pertanyaan terakhir
kembali saya tujukan kepada senior kita Bunda Muti. Bagaimana sih tips Bunda mengajarkan kepada anak-anak ya agar mereka itu bisa menentukan problem solving ketika mereka menghadapi masalah, karena problem solving ini merupakan suatu skill yang harus dikuasai anak, bahkan akan terpakai sampai mereka dewasa. Gimana Bun? Kalau anak saya, pengalaman saya ya, anak-anak itu biasa namanya anak-anak ya, anak-anak itu kadang apa namanya berteman dengan kakaknya, rukun, Namanya anak ya, Bu, ya. anak-anak Kadang ya. Kadang berkelahi, walaupun hanya sebenarnya masalahnya sepele, mungkin rebutan mainan, ya Rebutan kan? makanan juga Rebutan bisa. makanan, Hanya betul, sepele. rebutan kasih sayang, ya kan biasa itu anak-anak. Nah, kita sebagai orang tua harus bijak pada anak-anak itu. Pertama sih pengalaman saya, anak saya, waktu itu mereka berkelahi, ya, di rebutan mainan apa gitu. Waktu itu anak saya yang besar, dia nggak mau kalah dengan adiknya juga gitu. Akhirnya kan kita sama aja sebenarnya. Anak-anak berantem, nggak mau mengalah salah satu. Nah, saya otomatis sebagai orang tua, saya melihat, oh tadi itu si adik yang ini yang agak rewel, yang kakaknya juga nggak kalah rewelnya. Nah, jadinya ribut. Saya menegur salah satu dari mereka. Ternyata itu nggak bisa Tidak efektif diterima ya. sama anak-anak saya itu. Dikiranya ibunya pilih kasih, oh ibu ini pilih kasih, sukanya sama kakak aja ya kan. Si adik juga gitu, si kakak juga gitu. Nah, keduanya sama. Dikiranya kita sebagai orang tua tidak bisa memberi contoh Kasih sayang ya, yang kasih sayang. adil Nah, atau kasih sayang pada mereka yang adil. Nah, terus saya bingung, kalau begini oh ya nanti dikira saya pilih kasih sebagai orang tua, milih yang ini yang atau yang kakaknya atau adiknya. Saya pikir bagaimana caranya atau solusinya seperti apa biar anak saya ini tidak memandang ibunya itu, oh ibu ini kok sukanya berat sebelah berat gitu sebelah. kan. Nah, akhirnya saya menemukan begini, waktu anak saya berantem lagi ya kan, saya biarkan dulu, biarkan mereka menyelesaikan masalahnya sendiri ya. Setelah namanya kakak beradik pastinya tentunya nanti akan rukun lagi ya, cuma seketika itu biar nanti kedepannya tidak berlarut-larut ya sudah saya biarkan dulu. Nah, setelah mereka rukun kembali baru saya bicara pada keduanya. Nah, sebagai kakak itu harus ini menyayangi adiknya, adik juga seperti itu. Kalau kita berkelahi kita tidak baik. Jadi seperti itu Bu, solusinya Ya. pada anak saya. Jadi intinya bukan berarti kita melepas tanggung jawab sepenuhnya ketika anak menghadapi masalah, Betul, tapi biarkan ya. mereka Jadi, menemukan setelah itu ya solusinya sudah sendiri. kita rangkul keduanya, kita kasih sayang keduanya, kita peluk. Jadi setelah itu anak itu akan merasakan kok seperti ini, ternyata ibuku itu tidak pilih kasih, bundanya itu sayang semuanya. Seperti itu. Jadi yang bisa saya tarik kesimpulan, pola asuhnya Bunda Muti ini adalah pola asuh yang demokratis ya, tidak otoriter sekaligus tidak lepas tangan begitu saja. Nah, pasti berbeda pengalamannya dengan Bunda Nur. Gimana Bun kalau pengalamannya Bunda? Kalau saya pribadi ya, jadi waktu pengasuhan ke anak-anak itu, jadi tuh saya melihat, jadi untuk pola asuh anak itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu dari hati atau tarbiyah, kemudian yang kedua itu pengasuhan adabnya anak-anak, kemudian yang selanjutnya itu tahap anak-anak sekolah. Jadi waktu usia dini itu anaknya udah fitrahnya, kita penuhi fitrahnya anak-anak dulu, usia 0 sampai 7 tahun atau paling tidak 0 sampai 6 tahun itu fitrahnya anak-anak itu adalah kita memberikan kasih sayang, kita isi tangki-tangki cinta anak-anak lah ya Bun ya. Jadi biar tangkinya itu penuh, ya benar Bunda maaf. Kemudian setelah penuh nanti prosesnya itu akan sempurna. Jadi usia fitrahnya pendidikan itu sempurna, kemudian masuk ke adab, barulah kita ajarin adab. Jadi kenal-kenalkan yang baik mana, yang buruk mana, seperti Bunda Muti tadi ya. Jadi kalau ada masalah itu anak itu kita biarkan dulu, tapi kita awasi juga, kita kasih masukan, kasih nasihat, kemudian kita didik anak-anak kita itu dengan penuh cinta, kasih sayang. Tentunya anak yang
kita didik dengan penuh cinta dan kasih sayang itu Akan akan berbeda. berbeda ya Bun ya. Nah ya Tumbuh berbeda ya, kembang tumbuh berbeda. kembangnya pun akan berbeda, emosinya pun juga akan berbeda. Nah setelah itu kalau untuk ke tahap berikutnya kan tahap sekolah, tentunya kan kalau di sekolah kan bertemu dengan banyak orang ya, akan mengalami gurunya, banyak gitu. permasalahan, ketemu banyak masalah dengan temannya. Jadi anak-anak dari kecil yang fitrahnya itu sudah terpenuhi, cinta, tangki-tangki cinta itu sudah terpenuhi, otomatis waktu mendapatkan masalah di sekolah itu akan Bisa mencarikan menyelesaikannya. solusi ya, lebih sabar, lebih baik lah Bun, tidak menggunakan dengan emosi. Iya benar Bunda, iya. Jadi kan seperti yang kita lihat kekerasan ada di mana-mana ya, Ya, di TV, berita viral ya gitu di ya. berita-berita itu ya. Kita sebagai orang tua kan mereka anak-anak yang soleh dan solehah, yang anak yang baik ya Bun ya. Ya itulah tips-tips yang saya terapkan kepada anak-anak saya. Dan luar biasa sekali. Jadi kita harus kembalikan anak-anak kita sesuai fitrahnya, Iya, benar, mengisi iya. cintanya, kemudian jangan lupa mengajarkan adab sebelum ilmu. Selanjutnya pasti berbeda lagi jawaban dari Karena ini generasi muda. Ya, Iya generasi muda, ya. Beda 10 tahun ya Bun ya. Ya 10 tahun. Gimana Bun pengalamannya Bun? Problem solving pada anak usia dini, kalau kami saya pribadi sebagai orang tua kan si kecil itu baru usia 2 tahun, jadi usia dimana golden age dari usia 0 sampai 5 tahun kita tahu deh seperti itu, bahwa ketika bagaimana ya besok biar anak si kecil ini kalau besok ada suatu permasalahan dia mampu memecahkan, dia mampu menemukan solusinya untuk dirinya itu seperti apa. Penanaman sejak dini yang kami lakukan sebagai orang tua itu minimal si kecil itu kan pasti ada masa tantrumnya, ketika dia tantrum, Iya, tantrum. tantrum ketika dia tantrum nangis heboh segala macam gitu, yang saya terapkan itu adalah membiarkannya dulu. Saya biarkan dulu biar dia Soalnya biasanya anak itu kalau kita dekati dia semakin menjadi Iya benar ya. sekali. Semakin Jadi meraung-raung. iya, ketika dia tantrum Semakin nangis, histeris, ya. iya benar sekali, ketika dia menangis segala macam itu, akhirnya saya biarkan dulu nangis, sudah nangis misalnya mainannya nggak sesuai atau nyari mainnya nggak ada atau nggak sesuai dengan keinginan hati, udah nangis saya biarkan dulu. Setelah itu saya berkata, kenapa kok nangis, kenapa kok seperti ini, nyari mainan, ini mainannya, ini tumpah, minumnya tumpah ini, kayak gitu. Kemudian kalau sudah, nanti dia akan terbiasa dengan dia meluapkan emosi yang ada dalam dirinya, dia akan terbiasa secara psikologis itu, dia akan berarti besok lagi itu kalau aku seperti ini, paling tidak aku harus seperti ini, kayak gitu. Jadi dia ini lebih ke mengenali emosi dalam dirinya dulu, karena Emosi ya, bisa mengelola iya benar emosi. sekali, ketika anak itu kan sebenarnya menangis kan meluapkan emosi Iya. sebenarnya kayak gitu. Jadi kita biarkan dulu. Kalau saya biarkan dulu, kemudian nanti kita biarkan. Terus kemudian juga dari dini saya sebagai orang tua juga mengajarkan si kecil itu sering mengucapkan kata maaf, tolong, Iya, terima iya. kasih. 3 kata-kata itu ya, Iya, Bunda, penting sekali sejak dini. Iya, iya. Itu pendidikan karakter yang luar biasa untuk anak. Misalnya habis diberi putih atau kakungnya makanan atau jajanan atau mungkin diajak kemana bilang apa, makasih. Terus kok itu kamu tumpahin, kenapa Dek? Iya tumpah, minta maaf dulu. Dia salaman sama bilang maaf, kayak gitu. Jadi itu salah satu upaya saya sebagai orang tua membentuk pribadi ya anak. membentuk Iya. karakter anak itu. Karakter dulu ya Bun ya. Ya biar tertanam sedini mungkin. Biar terbiasa Bun, sampai nanti dewasa juga seperti itu. Jadi Iya, sejak sekali. dini memang. Masya Allah luar biasa sekali guys, sahabat Dharma Wanita dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini kita dapat banyak sekali ilmu dari ketiga ibu-ibu hebat ini. Dan bisa saya tarik kesimpulan bahwa setiap ibu dan setiap generasi itu memiliki pola asuh yang berbeda. Jadi tidak bisa disamakan antara ibu yang satu dengan ibu yang lain. Setiap generasi berbeda, setiap keluarga pun juga memiliki treatment yang berbeda-beda. Kemudian mendidik anak itu harus sesuai dengan zamannya. Karena apa? Karena kita tidak mungkin membendung arus kemajuan teknologi. Lalu, ibu adalah madrasah ula atau sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jadi sudah kodratnya, sudah fitrahnya kita sebagai seorang ibu harus mendidik karakter mereka, mengajarkan adab, kemudian ilmu agar mereka kelak terbentuk karakter yang baik. Benar sekali. Ya, harapan kita anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah.
Demikian sahabat Dharma Wanita dimanapun Anda berada, acara podcast kami siang hari ini semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dharma Wanita SMK Negeri 1 Rotabayat mengucapkan Selamat Hari Ibu tanggal 22 Desember tahun 2022. Semoga kita semua menjadi ibu yang hebat.